Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah adalah konsep bekerja adalah ibadah. Melalui konsep ini, kaum muhajirin yang berhijrah mengikuti Rasul tanpa membawa harta bekerja untuk kehidupan mereka. Mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya baik dalam kegiatan produksi maupun perdagangan. Digambarkan dalam sejarah bahwa setelah hijrahnya Rasul dan para pengikutnya, bumi yang semula gersang kemudian terolah menjadi kebun-kebun yang subur dan taman yang indah. Karena konsep bekerja adalah ibadah pula, maka hal-hal positif yang terkait dengan peribadatan seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, kehati-hatian, semua diterapkan manusia ketika mereka bekerja. Awalnya tentu tidak mudah, karena ketika kaum muhajirin mulai aktif berdagang di Madinah, mereka berdagang di pasar yang sudah ada, yang waktu itu dikelola oleh kaum Yahudi. Pengelolaan pasar oleh Yahudi yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 75 bahwa mereka menganggap halal untuk mengambil harta orang lain. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 75. Oleh karena penguasaan pasar oleh kaum Yahudi tersebut, maka umat Islam tidak bisa menerapkan nilai-nilai Islam di pasar. Maka kemudian Rasulullah pun memandang penting untuk segera mendirikan pasar bagi kaum muslimin. Dan di suatu tempat yang berjarak hanya beberapa rumah dari Masjid Nabi, Rasulullah mendirikan pasar dengan sabdanya, "Ini pasarmu, tidak boleh dipersempit dengan mendirikan bangunan di dalamnya, dan tidak boleh ada pajak di dalamnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pasar di area terbuka ini cukup luas untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk kota yang kemudian berkembang pesat. Lokasinya juga dipilih yang strategis, sehingga penduduk yang datang dari berbagai wilayah mudah mencapai pasar tersebut. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nilai-nilai yang terbawa dari ketaatan beribadah di masjid dapat mewarnai aktivitas perdagangan di pasar. Bahkan, cara-cara pengelolaan pasar pun memiliki kemiripan dengan pengelolaan masjid. Hal ini disampaikan oleh Umar bin Khattab yang menjadi pengawas pasar setelah Rasulullah SAW. Pasar itu mengandung ketentuan masjid. Barang siapa datang terlebih dahulu di suatu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri di situ dan pulang ke rumahnya, atau selesai jual belinya. Umar bin Khattab. Pesan yang terkandung di dalam perkataan Umar ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang intinya adalah akses ke pasar harus sama bagi seluruh umat. Tidak boleh mengkapling-kapling pasar dan yang mudah dijangkau oleh mayoritas umat. Bicara soal pasar, hari ini saya memang sedang tidak berada di pasar tradisional pada umumnya. Namun saya berada di pusat jajanan yang menjual aneka makanan. Dan pusat jajanan ini mencoba menerapkan tentang cara dagang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wah, enaknya kalau makan di food court kayak gini menunya langsung banyak, langsung bisa milih apa aja. Ini sekarang ada dari mulai sate, dari menu Arab, dari menu yang ke Jepangan, terus ada kopi susunya juga. Saya sih hari ini mau ada makan dimsum sama chicken wing dan nachos. Kalau dilihat sih ada, menunya juga di sini ada. Tapi saya nggak cuma mau pesan aja, gimana kalau sekalian kita bikin, kita masak, dan kita tanya sekalian sama penjual. Kalau misalnya mereka dagang dengan cara kayak gini deket-deketan, kira-kira untung sama ruginya gimana ya? Ikutin saya di Muslim Masa Kini ya. Pujasera atau pusat jajanan serba ada atau lebih dikenal dengan sebutan food court adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu makan yang variatif. Pujasera biasanya merupakan area makan yang terbuka dan bersifat informal dan biasanya berada di pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, ataupun di pinggir jalan. Pemilik tempat biasanya menyewakan ruangan yang telah terbagi dalam hitungan beberapa meter persegi. Selain itu, pengelola juga menyediakan meja dan kursi untuk pelanggan. Terdapat beberapa konsep dalam pengelolaan pujasera, yaitu konsep makanan cepat saji dan konsep makan di meja.
Konsep makanan cepat saji adalah suatu konsep yang mengarahkan pada pengunjung untuk langsung memesan makanannya atau minumannya di gerai-gerai yang siap melayani mereka. Produk yang ditawarkan adalah produk siap saji dengan maksimal proses penyajian selama 10-15 menit. Sementara konsep pesan di meja makan adalah suatu konsep yang memanjakan para pengunjung dengan pelayanan seperti di restoran. Pramusaji siap melayani pesanan pengunjung dengan cepat dan ramah. Biasanya pujasera dengan konsep ini berada di pusat perbelanjaan yang dinamis atau di pinggir jalan. Seperti pujasera atau food court yang ada di bilangan Cipete, Jakarta Selatan ini. Dengan konsep makan di tempat, food court ini menawarkan aneka jenis makanan yang sangat menggugah selera. Ada kopi kekinian, sate, dimsum, dan masih banyak lagi. Dan yang menarik dari jajan di food court adalah harga makanan yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Rasanya juga nggak kalah dengan makanan ala restoran. Salah satunya seperti dimsum Kialbun ini. Dimsum dengan aneka varian dan rasa yang lezat serta harga yang ramah di kantong membuat saya jadi nggak sabar mau mencobanya. Nah, jadi tadi kan aku udah lihat menu-menumu tuh di depan situ, terus emang aku sengaja, biasa kalau misalnya ngomongin tentang makanan, aku tuh nggak pernah cuma pesen makanan doang, tapi aku juga mau ikutan bikin. Iya, kebetulan kalau misalnya ngomongin tentang food court, itu pertama kalinya aku makan di food court. Oke Kak, iya. Ini kan tadi dimsum, aku udah pesan berapa tadi ya, 5 apa 6 menu gitu ya? 5-6 menu ya? Kalau sebelum aku bantuin Givanka masak-masak, aku boleh nanya, ini dirimu sendiri udah ada food court di sini tuh udah sewa ini berapa lama? Kita baru dari Juli 2020 kemarin. 2020. Baru sih Kak sebenarnya. Pandemi ya? Iya, pas lagi pandemi, bener banget. Itu kenapa pada akhirnya memilih tempat ini? Tempat ini karena enak ya Kak, udah gitu di Jakarta Selatan juga kan, tengah kota, terus orang lalu lalang tuh MRT, dekat MRT udah paling top banget. Nah, yang paling jadi bikin penasaran adalah kalau food court kayak gini, saingan makanan kan banyak nih. Terus tipe-tipe makanannya walaupun nggak mirip-mirip gitu, itu kan jadi kayak apa sih? Iya, mau nggak mau memang tetap harus bersaing gitu karena deketan gitu. Nggak takut, nggak khawatir. Enggak Kak, rezeki udah ada yang ngatur. Nah itu dia, bener sih. Berarti walaupun maksudnya yang penting kan kita udah usaha, udah nawarin kayak gitu. Soalnya tadi aku lihat memang pasti semuanya udah pada kasih menu ke pelanggan, pelanggan yang milih kan mau makanan apa kan. So, benar sih, jadi menurut Givanka rezeki udah ada yang ngatur, itu juga memang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau rezeki itu nggak bakal pernah ketuker, jadi jangan pernah khawatir kalau misalnya kamu jualan sekalipun kayak gini nih deketan, anggap aja ini pasar makanan kan gitu. Tapi pasti insya Allah gitu kalau emang udah rezekinya kita yang dapat ya udah itu pasti bakalan jalurnya ke kita. Aduh, aku mau ngasih lihat dulu liputan tentang rezeki itu Allah yang ngatur, tapi abis itu baru kita masak-masak. Boleh ya Givan? Boleh. Ini dia. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk manusia, dipastikan sudah memiliki rezeki untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya di atas permukaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Maka jangan pernah ragu dengan rezeki yang Allah berikan. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah juga menyampaikan bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap manusia. Maka janganlah memaksa mencarinya dengan cara yang terlarang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, para pemilik gerai di Pujasera ini juga yakin bahwa meski terletak berdampingan, setiap pemilik yakin bahwa rezekinya akan datang jika memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada persaingan di antara gerai satu dengan gerai lainnya. Begitu pula ketika mereka harus meninggalkan food court-nya ketika waktunya beribadah. Mereka juga yakin bahwa semua yang ditinggalkan karena ibadah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik.
Hadis riwayat Ahmad. Sepanjang kehidupannya, kebutuhan dan keinginan manusia memang tidak akan ada habisnya. Tugas manusia hanya berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, sementara Allah lah yang berkuasa dan berkehendak untuk mencukupkan semua kebutuhan. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan tawakal, hidup akan dihiasi dengan ketenangan dan jauh dari rasa cemas. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk selalu mensyukuri setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho pada ketetapannya dan senantiasa berprasangka baik terhadapnya. Enaknya kalau di dimsum ini sebenarnya kan menunya udah setengah jadi ya sebenarnya ya. Tinggal diolah sedikit lagi udah bisa disajikan. Berarti totalnya tuh kalau untuk sampai ke proses penyajian itu berapa menit? 6 menit cukup sih Kak. 6 menit tuh enak dong. Nah tapi yang jadi pertanyaan ini mungkin bagi sebagian pemirsa muslimah ini belum paham nih sebenarnya asal usul dimsum itu dari mana sih? Ini udah jadi ya semua ya? Wah kalau kayak gitu sambil saya siap-siap saya mau ngasih lihat juga ke pemirsa muslimah ini sebenarnya asal usul dimsum itu seperti apa. Ini dia. Dimsum merupakan makanan tradisional Cina yang tidak asing lagi di telinga kita. Makanan ini hadir sejak zaman dinasti Han di abad ketiga Masehi. Artinya, makanan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dimsum merupakan istilah dari bahasa Kantonis yang memiliki arti makanan kecil. Sedang dalam bahasa Mandarin disebut diangsing, yang secara harfiah berarti menyentuh hati. Hal ini sesuai dengan porsi persajian yang kecil dan jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 3 hingga 4 buah dalam satu piring atau wadah kukusan bambu. Dimsum terbagi menjadi 2, yaitu dimsum goreng dan kukus. Untuk yang kukus, biasanya disajikan dalam wadah bambu dengan tujuan agar tetap hangat saat disantap. Kudapan ini sendiri berasal dari jalur sutra, khususnya di bagian Asia Tengah, di mana pada zaman dinasti Han merupakan rute perjalanan yang sering dilalui pedagang, buruh, dan petani. Orang-orang yang berlalu lalang membutuhkan tempat istirahat dan kemudian mampir sejenak ke kedai untuk menikmati teh dan makanan ringan. Makanan ringan inilah yang sekarang kita kenal dengan dimsum yang kemudian muncul istilah yumcha yang berarti minum teh bersama sambil menyantap dimsum. Hidangan dimsum terdiri dari beberapa jenis makanan, diantaranya bakpao, ceker ayam, siomay, dumpling atau pangsit goreng, hakau yang berisi udang, gyoza atau pangsit kukus, dan xiaolongbao yaitu pangsit yang di dalamnya terdapat kuah. Makanan saya udah jadi, tadi kita udah lihat juga sejarah dimsum dan segala macam. Ini udah tinggal disiapin, tapi saya kan emang tadi udah janji sama diri saya sendiri lebih tepatnya kalau saya nggak cuma mau makan dimsum doang, tapi saya juga mau makan menu lainnya yaitu ada chicken wing dan juga nachos. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Muslimah ini. Nanti aku tunggu di meja ya. Oke.